Sungguh hamba berdoa Tuhan, kuasai pikiran hati kami, roh jiwa tubuh kami, supaya semua yang Tuhan sampaikan hari ini diserap dengan cepat dan dalam pengertian yang luar biasa. Tuhan, hamba berdoa Engkau mengubah mentalitas kami, berikan kepada setiap kami mentalitas kerajaan Tuhan sendiri, sehingga hidup kami akan berubah total. Kami berdoa sebuah masa perubahan yang luar biasa. Segala sesuatunya akan diubah dalam kecepatan Tuhan yang ajaib. Dan kami tahu akan muncul sebuah generasi kekuatan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kami. Orang-orang yang tahu menjarah dengan kuat dan membalikkan keadaan dengan cara yang luar biasa. Ajari kami Tuhan, kalau bukan karena Roh-Mu yang mendidik dan mengajari kami, tidak banyak yang akan kami dapatkan. Kami mau terima yang dari Tuhan, dan supaya yang daripadamu itu yang mengubah dari dalam kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Oke, sekarang kita akan bicara tentang survei and mapping. Yosua pasal yang ke-18. Tidak akan saya baca seluruh pasal, tapi Anda mengerti akan kisahnya, bahwa orang Israel sudah mengalahkan semua musuhnya, seluruh negeri takluk kepada mereka, tetapi masih ada 7 suku yang belum mendapatkan jatah tanah Kanaan. Nah, ternyata Yosua menegur mereka dengan berkata, mau berapa lama lagi kamu itu bermalas-malasan? Lalu saya berkata, Tuhan, apa yang membuat orang ini malas? Sebetulnya kata malas dalam bahasa Inggrisnya artinya to slacken, itu memperlamban segala sesuatunya. Nah, kelambanan mereka ini bukan karena watak malas mereka. Karena bagaimanapun 7 suku ini ikut berperang dari awal, sampai seluruh tanah perjanjian itu ditundukkan kepada mereka. Mereka ikut berperang, mereka ikut giat bertempur, mereka berani berkorban, mereka luar biasa. Dan terbukti mereka menang dalam penyertaan Tuhan. Tetapi kemudian setelah mereka menang semuanya, mereka sebetulnya itu bingung. Harus bagaimana ini? Ini tanah diberikan Tuhan ke kita. Semua suku yang menguasai sudah kita kalahkan. Then what next? Berikutnya apa? Nah, rupanya terjadi sebuah kebingungan. Dan Yosua langsung mengerti bahwa ini bukan semata-mata karena mereka malas. Tetapi ada hal yang membuat mereka sebetulnya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu kemudian Yosua dalam tuntunan Roh Kudus, dia mulai memberikan sebuah perintah. Dan perintah inilah yang merupakan solusi untuk orang mulai mendapatkan secara real apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Seringkali kita berkata, apa yang harus aku lakukan? Bahkan mungkin dalam seminggu ini Anda tidak tahu harus berbuat apa. Dan kita kembali kepada sebuah rutinitas yang lama, yang kalau itu diulang lagi dan sudah Anda ulang bertahun-tahun, dan tidak ada perubahan apapun, bagaimana kita mengharapkan sebuah hasil yang berbeda? Ada cerita, ada orang gila, saudara. Dia ngelempar bola ke atas, dia pegang lagi, dilempar lagi, dipegang lagi. Dan dia lakukan sepanjang hari, dia lempar bola ke atas, jatuh, dia pegang lagi. Lalu dokter yang merawat tanya, Anda itu kok ngelempar bola ke atas, Anda pegang lagi, itu gimana sih? Buat apa kamu ulang-ulang? Oh, dokter memang bodoh dan sinting katanya. Ya maklum yang ngomong orang gila. Kenapa aku sinting? Ya aku lempar ke atas. Siapa tahu satu hari kelak, aku ngelempar jatuhnya ke atas. Nah, bukankah kita seringkali melakukan sesuatu yang sama,
kita ulang, sambil berharap mudah-mudahan satu hari hasilnya akan beda dan luar biasa. Hampir nggak mungkin. Nah sekarang bagaimana Pak? Mari kita lihat lagi solusi yang diberikan oleh Yosua. Saya mau ajak Anda lihat, saya langsung akan baca saja dari Alkitab The Message. Yosua 18 mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Yosua berkata begini, pick 3 men from each tribe, ambil 3 orang dari tiap suku, so I can commission them, supaya aku bisa mengutus mereka. They will survey and map the land. Mereka akan survei, mereka akan collect data, dan memetakan akan tanah itu. Showing the inheritance to each tribe, and report back to me. Peta yang akan menunjukkan akan tanah warisan bagi setiap suku, lalu kemudian harus lapor kembali kepadaku. They will divide it into 7 parts. Mereka akan membaginya menjadi 7. Kenapa? Karena ada 7 suku yang belum mendapatkan jatah tanah Kanaan. Kalau kita bahasa kita ini ya, profetiknya sudah jebol, kenyataannya mereka belum dapat apa-apa. Judah will stay in its territory in the south. Yehuda akan tinggal di teritorialnya di bagian selatan. And the people of Joseph dan keturunan dari Yusuf will keep to their place in the north. Akan tetap ada di tempat mereka di bagian utara. Lalu kemudian Yosua berkata begini, you are responsible for preparing a survey map. Engkau bertanggung jawab untuk menyiapkan sebuah peta yang dari hasil survei. Ini bukan peta yang ngawur, peta dari hasil survei, showing 7 portion, yang menunjukkan bahwa itu sudah dibagi 7. Then bring it to me. Lalu kemudian bawa itu kepadaku. So that I can cast lots for you here in the presence of our God. Sehingga aku bisa membuang undi bagimu di sini di hadapan Tuhan. Saudara, kalau Anda membaca ini dulu, Anda mengerti sebetulnya. Ada bagian Tuhan yang mutlak, ada bagian tugas kita yang tak tergantikan. Ada bagian Tuhan yang berkata, aku menanti loh. Ada bagian kita yang sudah harus membuat survei, pemetaan, pembagian, kemudian hadapkan ke Tuhan. Nah 2 bagian ini nggak mungkin kalau hanya 1. Saya harap Anda mengerti. Ada orang berkata begini, Pak kan diajarin gelinding wae. Tapi saya bukan berkata, oh itu salah, enggak. Itu bagian dari sikap hati kita ke Tuhan. Dalam hal ini mereka hadapkan petanya, terserah Tuhan. Nah itu gelinding wainya saudara. Tapi bahwa Yosua berkata, kamu ambil masing-masing suku 3 orang, kamu masuk tanah Kanaan, kamu survei, kamu mapping, kemudian bagi 7, dan bawa kepadaku. Nanti dari ini aku hadapkan ke Tuhan. Nah, lanjutkan lagi. Sekarang kita melihat pada ayat yang ke-8. Kita lompat ya. So the men set out. Orang-orang itu, total 21 orang, mulai diutus keluar. As they went out to survey the land, ketika mereka akan pergi untuk mensurvei akan tanah itu, Yosua berkata begini, go, pergilah. Survey the land and map it. Kamu harus survei tanah itu dan buat peta. Kamu mesti kumpulkan data, lalu buat pemetaannya. Dan dikatakan, then come back to me, and I will cast lots for you here at Shiloh in the presence of God. Lalu kamu balik ke sini kepadaku, aku akan bawa ini ke hadapan Tuhan yang di Shiloh. So off the men went, lalu pergilah mereka. They covered the ground, mereka itu jelajahi seluruh tanah itu, and mapped the country by towns in a scroll.
Dan mereka memetakan akan kota itu, negara itu, dengan kota-kota mereka, dan itu ada pada gulungan. Ada peta dibuat. Then they reported back to Joshua at the camp at Shiloh. Lalu mereka melapor kembali ke Joshua di campnya di Shiloh. Joshua cast the lots for them at Shiloh in the presence of God. That's why Joshua divided up the land of the people of Israel according to their tribal division. Mereka balik ke Joshua dan itulah saatnya Joshua membagi sebetulnya akan tanah itu. Saudara sekalian, Anda harus melihat tanah Kanaan merupakan visi, janji Tuhan, impian Anda, semua apapun yang besar yang saudara mau raih dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan berkata, kamu harus survei dan kamu harus buat pemetaan. Itu mempermudah engkau untuk bisa ngerti apa yang harus engkau lakukan. Maka kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, itu harus ada yang namanya dipilah-pilah dan kemudian dipilih-pilih. Pemetaan itu gampangnya gitu. Kita mesti memilah-milah. Ini apa sih sebetulnya? Sama ketika Anda berhadapan dengan sesuatu yang ruwet, Anda kalau menghadapi semua itu kemudian berkata, ini apa sebetulnya? Aku gak ngerti. Tapi kalau Anda bisa, pertama-tama Anda harus latih itu. Saudara mesti pilah-pilah dulu. Ini kelompok apa, ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini. Ini apa sih sebetulnya? Yang aku akan hadapi ini apa? Semua visi dan impian yang Tuhan berikan kepadaku, ini apa sebetulnya? Itu harus dipilah-pilah, dipisah-pisahkan, menurut apa yang sebetulnya bagian-bagian mereka. Lalu dipilih-pilih, mana dulu yang harus diselesaikan. Nah, saya ingin ajak Anda kembali ke masa lampau dengan cepat. Belajar dari wisdomnya anak-anak kecil. Saudara, coba siapkan kertas Anda, tapi buka bagian yang tidak ada kotak-kotaknya, bagian yang polos. Saya berharap apa yang kita kerjakan sama-sama ini akan menolong Anda dan akan membuat sesuatu yang tidak akan engkau lupakan seumur hidupmu. Ini sebetulnya cara gampang untuk mengerti yang namanya survey and mapping. Karena banyak orang ketika Anda menghadapi hal besar, bahkan Anda tidak tahu langkah pertama harus seperti apa. Kita mesti ngapain? Oke? Lihat balik dulu pada bagian yang putih, yang tidak ada kotak-kotaknya itu. Saya berdoa ini akan menolong saudara memiliki akan gambaran bagaimana mengerjakan sesuatu dengan cara yang tepat. Lalu setelah itu kita akan belajar dari apa yang Yesus pernah ceritakan. Yesus pernah berkata, Maria ketika mencurahkan minyak narwastu, dia berkata gini, mulai dari sekarang, kemanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dia lakukan akan disebut untuk mengingat akan dia. Saya mau berkata, minyak narwastu ini akan memberi Anda kemampuan untuk sampai Anda menguasai seluruh dunia. Semua yang engkau sentuh bukan akan makin kecil, akan makin besar. Akan mendunia dengan cepat. Baik, sekarang perhatikan. Sebisa-bisa Anda, jangan malu, pokoknya ini ekspresikan apapun. Saya ada satu gambar, tolong Anda gambar ini. Gambar Raja Wali. Raja Wali, mantap kan? Sudah ya? Siapa yang merasa gini, wah Pak, nggak mudah gambar ini? Coba angkat tangan. Jujur berkata nggak mudah. Oke. Sekarang saya mau bantu saudara dengan sebuah alat. Ini yang saya katakan mapping. Sekarang Anda gambar lagi yang di kotak-kotak. Gimana caranya? Sederhana. Anda lihat kotak pertama itu gambar apa di situ? Yang lain abaikan. Terus kotak berikutnya, coretannya apa? Abaikan. Yang berikutnya lain abaikan. Satu dulu, nanti masuk berikutnya. Ngerti saudara? Terus Anda ikuti aja.
Terus dilihat, coba dibuat. Tadi tidak ada kotaknya. Sekarang ada kotak bantu. Coba Anda gambar lagi. Mapping. Itu mempermudah. Anda harus coba. Supaya Anda yakin mapping itu mempermudah. Gampang kan? Mengapa kita belajar survei and mapping? Segala persoalan itu akan simple kalau Anda mapping begini. Kalau Anda taruh dalam kotak-kotak tertentu dan Anda selesaikan bagian demi bagian. Lalu kemudian tiba-tiba keseluruhannya akan berubah luar biasa. Simple kan saudara? Saya harap lebih mudah. Oke. Sudah ya, Anda ngerti tujuannya. Segala yang Anda lihat secara global akan membuat Anda berkata, saya harus mulai dari mana? 7 suku melihat Kanaan global, bingung. Lalu mereka jadi lamban. Dan Yosua berkata, kamu malas. Mereka harusnya mau teriak. Kami tidak tahu harus seperti apa. Dan Yosua berkata, gambar dulu itu, survei. Lalu kemudian kamu taruh kota-kota di mana, gunung di mana, sungai di mana. Dan kemudian dia berkata, bagi 7. Dan dengan dibagi seperti itu, sebenarnya akan dengan gampang menyelesaikan. Saudara bisa lihat tuh, lebih simpel sebetulnya. Kalau Anda bisa mengikuti dengan kotak yang seperti ini. Ikuti aja kotak demi kotak, dan tiba-tiba dalam waktu sekian menit, Anda jadi orang yang bisa gambar Raja Wali. Anda taruh itu di kamar saudara. Setiap kali Anda berdoa, Anda ingat itu. Ketika engkau melihat segalanya kelihatannya kacau dan ruwet dan bagaimana ngatasinya, buat sebuah pemetaan. Nah, saudara sekalian, sekarang saya mau ajak Anda melihat akan contoh cerita di Alkitab yang diceritakan oleh Yesus dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Saudara akan melihat bagaimana seseorang itu punya kemampuan menyelesaikan tekanan dan persoalan dalam hidupnya. Mari kita buka firman Tuhan, Lukas 16, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 16, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya, nanti kita lihat dalam Alkitab terjemahan The Message, bagus sekali. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum.
Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu, perhatikan, tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, Tuhan gerakkan hati saya untuk membaca dalam Alkitab The Message, dan kalimat-kalimat yang ada ini luar biasa. Saya tidak akan mulai dari ayat yang pertama, saya akan mulai dengan ayat yang ketiga. Bendahara itu mendapat sebutan di sini the manager. Ketika dia dipecat oleh tuannya, ini yang terjadi. The manager said to himself, manager itu bicara kepada dirinya sendiri. What am I going to do? Aku harus ngapain? Aku sekarang harus ngapain? Saudara, ini luar biasa. Dia berkata, I have lost my job as manager. Aku telah kehilangan kerjaanku sebagai manager. I am not strong enough for a laboring job. Aku nggak cukup kuat untuk kerja yang kasar. Aku nggak kuat. And I'm too proud to beg. Dan aku terlalu sombong untuk aku ngemis, untuk aku minta-minta. Terlalu sombong aku. Ini orang hebat loh saudara. Bahkan dia kenal akan kesombongannya. Dan Alkitab mengatakan, I've got a plan. Sekarang dia bilang, aku punya rencana ini. Here's what I'll do. Then when I'm turned out into the street, people will take me into their houses. Ini yang akan aku lakukan. Supaya kelak, kalau aku ditendang ke jalan, aku diusir ke jalan, orang akan menerima aku di rumah-rumah mereka. Nah, kemudian ini yang terjadi. Then he went at it, one after another. He called in the people who were in debt to his master. Kemudian dia pergi, dia panggil satu persatu semua orang yang punya utang dengan tuannya. He said to the first, how much do you owe my master? Dia tanya yang pertama, kamu utang berapa? He replied, 100 jugs of olive oil. Dia berkata, aku utang 100 tempayan minyak olive. But the manager berkata, here, take your bill, sit down here quick now, write 50. Dia berkata, ini ya surat utangmu, ganti yang baru. Jangan 100, 50 aja. Kaget tuh. Utang 100 disuruh tulis utang 50. To the next he said, and you, what do you owe? Dia berkata yang kamu utang apa? He answered 100 sack of wheat. Dia berkata aku ini utang 100 karung gandum. He said, take your bill, write in 80. Dia berkata rubahlah surat utangmu, tulis 80. Lalu kemudian ini, perhatikan, ini omongan Yesus. Now here is a surprise. Inilah kejutannya. The master praised the crook manager. Si tuan itu memuji manajer yang brengsek ini. And why? Kenapa dipuji? Ini Anda harus ngerti. Because he knew how to look after himself. Yang pertama karena dia tahu bagaimana ngurus dirinya sendiri. Saudara, siapa yang tidak ingin jadi beban orang lain? Angkat tangan. Saudara mesti belajar ini hari ini. Ngurus dirinya sendiri. Saya ulang. Because he knew how to look after himself. Lalu kemudian Tuhan berkata, streetwise people, orang-orang yang sebetulnya dari jalanan itu, artinya yang hidupnya dari pengalaman hidup, bukan dari teori, are smarter, lebih cerdas in this regard, dalam hal ini, than law-abiding citizen, dari kebanyakan rakyat biasa. Yang ikut aturan, ikut hukum, ada orang-orang yang dibilang street
streetwise people, orang-orang yang pengalaman, pengetahuannya itu didapat dari pengalaman di jalanan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang hebat, dikatakan they are on a constant alert, mereka dalam situasi yang berjaga-jaga yang terus-menerus, looking for angles, ngelihat dari sudut mana dia bisa ambil, dia bisa dapatkan. Surviving by their wits, mereka itu survive oleh karena kecerdasan mereka. Dan Tuhan mengatakan, I want you to be smart in the same way. Dia berkata, aku mau kamu juga cerdas dengan cara yang sama, but for what is right. Tapi untuk apa yang benar. Dan dia mengatakan, using every adversity to stimulate you to creative survival. Menggunakan setiap hambatan itu untuk merangsang, memicu kamu untuk menghasilkan akan kemampuan untuk selamat secara kreatif. To concentrate your attention on the bare essential, dan konsentrasi akan perhatianmu kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang esensial, so you will live, really live, and not complacency just get by on good behavior. Maka kamu akan hidup dan sungguh-sungguh hidup, dan bukan hanya sekedar puas karena kamu punya perilaku atau sikap yang baik. Nah, sekarang saya mau ajak Anda membuat pemetaan. Ini kondisinya begini, ada orang baru dipecat dari kerjaannya. Kalau Anda membaca dalam teksnya dikatakan Tuan itu minta diaudit. Berarti dia harus tetap ngantor sampai auditnya selesai. Karena tuannya ingin membuktikan lu memang korupsi. Nah, di tengah-tengah masa yang sempit itu, sebelum dia ditendang keluar, maka inilah yang dikerjakan oleh bendahara yang tidak jujur. Nah, ajaibnya Tuhan Yesus menceritakan itu sebagai contoh. Ini loh, orang yang cerdas, orang yang smart, itu orang yang seperti ini. Punya kemampuan survival, punya kemampuan untuk menyelamatkan akan dirinya dari keadaan yang begitu mengerikan, dan diubah jadi hal yang luar biasa. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat, kita akan buat peta bagian per bagian. Saya harap Anda sabar, karena saya berdoa setiap kebenaran di sini harus masuk ke hidup kita. Dan kalau Anda baca sebetulnya, itu bagian dari pemetaan tadi. Saya akan buat poin-poin supaya Anda jelas untuk mengerti nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ingat loh, peta tadi itu penting buat saudara. Ngadapin apapun yang ruwet, tenang dulu. Tenang, Anda duduk, dipetakan dulu, kotak demi kotak. Nanti saya akan ajari dengan beberapa contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam kisah ini ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, orang ini mendapat pujian oleh karena he knew how to look after himself. Dia tahu bagaimana cara ngurus dirinya sendiri. Saya berdoa Anda akan ngurus hidupmu, keluargamu, bisnismu dengan luar biasa nih. Dan kita akan lihat jadi kenyataan. Amen. Dan dikatakan orang ini disebut surviving by their wits. Survive, mereka selamat, mereka bisa menikmati hidup yang baik karena kecerdasannya. Dan dikatakan kecerdasan yang dimiliki itu disebut dia adalah orang yang streetwise people. Yaitu orang yang memiliki kecerdasan dan skill yang didapat dari pengalaman hidup. Jadi saudara sekalian, tanpa Anda belajar khusus tentang survival dalam kehidupan, sebetulnya setiap hari Anda bangun pagi, Anda kerja sehari-hari, itu sudah merupakan kelas tersendiri. Jangan disia-siakan itu. Saudara akan bisa melihat keadaan belajar dari banyak hal, sebenarnya tanpa harus Anda duduk dan kemudian saudara belajar dari seorang guru. Saya beri contoh. Satu hari saya lagi di Amerika. Kami nginep di hotel. Di sebelah hotel kami itu ada McDonald.
Nah, pagi-pagi bosen makanan di hotel, saya dengan beberapa teman dan beberapa anak ke seberang, nongkrong di situ, lalu kemudian makan minum kopi pagi-pagi. Saya duduk di situ, dan di restoran itu ada televisi. Televisinya bukan TV umum, dia muter program sendiri. Dia membuat program yang diulang-ulang di situ. Nah, di situ saya belajar sesuatu. Sebab ada seorang pakar psikologi, pakar ekonomi yang bicara tentang soal hutang. Dan mereka membahas apa kerugian dari orang yang utang. Nah, itu tidak ada di sekolah, saya nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar orang ngajar seperti itu. Saya duduk dan saya belajar. Saya ceritakan apa yang saya dapat. Dia berkata begini, kalau ada dua orang bersahabat, berteman, pertemanan mereka ini akan lebih enak kalau tidak melibatkan uang. Itu diskusinya. Lalu ditanya, kenapa begitu? Dia ngomong begini, dalam penelitian, itu ajaib. Dia bilang begini, kalau si A dan si B bersahabat, dan tidak ada melibatkan soal utang piutang, itu hubungan itu enak, nice. Mau ngapain semua hati itu tenang. Begitu si A utang dengan si B, dan karena mereka bersahabat, kalau si B punya, biasanya diberi. Maka sejak hari itu, hubungannya terganggu. Begitu ketemu, si A bilang gini, aduh aku punya utang sama dia. Mau ketemu biasa itu nggak enak. Karena orang yang ngutangi itu mesti di bawah orang yang minjemin dia. Sedang si B berkata gini, utangnya belum bayar. Itu kalau ketemu aja, ada perasaan itu tuh muncul. Nah, yang tidak bisa bayar, cenderung menghindar. Yang nggak dibayar, loh kok kabur ya dia ya? Aku nggak nagih kok. Dia kok jadi aneh. Saya nggak tahu Anda pernah ngerasakan itu nggak? Oh enggak Pak, saya utang kemana-mana tenang kok Pak. Nah itu lain lagi saudara, itu sudah jenis ini itu. Hanya dapat dikalahkan dengan doa dan puasa. Tapi normalnya memang menurut saya begitu. Kalau masih hati nuraninya masih baik loh. Coba itu pelajaran, saya nggak dapat di mana-mana. Saya nonton TV itu. Saya kalau lihat saudara ya, di mana-mana. Saya lihat gejala sama. Satu hari saya lagi di Swiss, lagi naik tram di Swiss. Duduklah di situ beberapa orang ibu-ibu dengan gandeng anak-anaknya. Lalu di sebelah saya ada teman orang Swiss. Ya karena itulah saya ngerti bahasanya. Anak-anak ini cerita. Cerita gini. Saya tak berarti ini anak-anak ini kok hebat ya. Dengan mimik tertentu saya lihat dua laki ini cerita. Saya tanya sama teman saya itu cerita apa sih anak itu? Dia kata apa? Kamu tahu gak? Yang satu berkata, bapaknya itu lebih hebat dari Superman. Oh iya. Yang satu lebih keren dari Batman. Jadi ini anak-anak superhero, iya. Celok cerita. Lah kok podo mbek nang kampung-kampung kita toh? Gue tak kandake bapakku kowe. Bapakku iki ya nek goreng ndok sangene gedene. Oh kalah mbek bapakku. Bapakku tuh pemelihara ayam raksasa. Ya ora mungkin toh, loh kok ora mungkin. Ndok bisa di mana dari ayamnya bapakku ayam raksasa itu. Anda tahu anak kecil di mana-mana bluffing. Itu sesuatu yang universal. Anda bisa duduk dimanapun, di jalan Anda akan belajar sangat banyak. Kadang-kadang ada hal yang menggelikan. Satu hari saya naik pesawat, saudara. Ini maaf nih, saya nggak cerita detail-detail lah. Begitu saya masuk, waduh, apa yang saya rasakan? Bau keringat, saudara. Tajamnya luar biasa. Waduh, saya bilang, Tuhan Yesus. Ya mosok Anda mau berseru kepada siapa? Ya, berseru kepada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Saya lihat kursi saya sebelahnya kosong, berarti bukan sebelah saya, tapi di pinggir sebelah sini. Ya mirip-mirip sih. Saya berharap-harap kursi ini kosong sehingga saya bisa pindah. Keisi orang, duduk di situ. Ya sudah.
Tapi saya geli, saudara. Saya lihat ada ibu-ibu duduk di sebelah beliau itu. Dandanannya menor. Hari itu nggak bisa makan, nggak bisa minum. Gini terus. Bu, mau jus? Sejam, Semarang, Jakarta. Mau gini takut ninggung perasaan? Nah kalau Bapak tenang Pak, tenang, saya punya alat. Saudara, Anda bisa ngamati, Anda bisa belajar, Anda bisa lihat, Anda bisa nyimpulkan banyak. Soal kita mengatakan ada streetwise people, smarter dari orang-orang yang cuma terima secara teori. Kalau Anda jadi pengamat dalam kehidupan, kehidupan tidak boleh Anda biarkan lewat tanpa Anda amati. Sambil Anda mengamati dirimu sendiri. Siapa tahu Anda sedang berperan sesuatu. Nah, teruskan lagi. Ada jenis kecerdasan seperti apa sebetulnya? Nah, inilah mapping kehidupan yang kita bisa belajar dari bendahara yang tidak jujur tadi. Yang pertama, saudara, yang ajaib adalah begitu dia kena masalah, pertanyaan yang muncul adalah, what am I going to do? Dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Saudara sekalian, orang yang berkemenangan adalah begitu Anda kena masalah, yang Anda pikirkan itu bukan perasaanmu. Tapi engkau berpikir tentang solusinya bagaimana ini. Mapping itu mengajari kita untuk berpikir bahwa ini tidak ada cara lain. Anda harus berpikir tentang solusi. Banyak anak Tuhan, begitu dia kena masalah, dia nggak berpikir soal solusi. Dia selalu membiarkan dirinya ditarik oleh masa lalunya. Tapi saya mau katakan yang pertama yang harus Anda punya, bagian dari mappingmu adalah, kotak pertama yang harus Anda beresi adalah, jangan lihat ke belakang lagi. Segera berpikir tentang solusinya bagaimana. Ada orang kalau ada masalah, ribut. Nah bener aku kan, dulu aku ngomong begini. Iya ma, dulu kan saya sudah ngomong gini. Iya bu, dulu kan kamu sudah begini. Yes madam, dulu kan kamu begini. Enggak selesai. Tolong tanya aja, mau buat surat pengakuan bahwa Anda benar, mari kita buat pengakuan Anda benar nih. Sekarang what next? Saudara, ada banyak orang yang hidup dari masa lalu. Pak, dulu saya begini, dulu saya begini. Tapi orang ini tidak berkata, wah tahu gitu aku gak gini ya, tahu gitu aku begini, enggak. Apa yang harus sekarang aku lakukan? Solusinya bagaimana? Kalau kita tidak berpikir untuk mulai bergerak, solusinya bagaimana? Itu masalah. Nah sekarang bagaimana solusinya? Maka solusi pertama adalah kita harus tahu diri. Kita survei diri kita. Apa yang dibuat oleh bendahara ini? Dia mengatakan, mencangkulku tak kuat, mengemis aku malu. Dia sadar, dia berkata, I'm not strong enough for a laboring job. Aku gak cukup kuat untuk pekerjaan kasar. And I'm too proud to beg. Dan aku terlalu sombong untuk ngemis. Bisakah yang pertama-tama Anda lihat adalah di mana sebetulnya kesalahanmu? Bisa ngerti nggak? Ini semua problem ini, salahku yang bagian mana? Selama kita terus berkata, aku ini cuma korban. Tidak bisa, itu petanya langsung blur, saudara. Satu, kita harus berpikir tentang ke depan, solusinya bagaimana. Yang kedua, di saat yang sama Anda mesti ngerti, ini aku ini seperti apa? Jadi kita mesti ngerti, aku ini siapa sebetulnya? Dan orang ini hebat loh, dia berkata, mencangkul aku gak kuat. Encokku
kambuh. Ngemis terlalu sombong buat aku, gak mau aku ngemis. Dia ngerti kondisinya dan ini luar biasa. Nah, kalau Anda bisa mengerti itu, artinya Anda deskripsikan dan catat semua kemungkinan dan potensi yang Anda punya. Satu hari ada seorang istri dari janda Nabi, dan janda ini utangnya banyak. Suaminya enggak tahu atau dia, pokoknya ketika suaminya mati utangnya banyak. Lalu kemudian dia punya anak. Mau diambil, karena kamu nggak bisa bayar utang, ya anakmu saya ambil, saya jual jadi budak. Dia datang ke Elisa. Coba saya bacakan terjemahannya, bagus sekali. Di 2 Raja-Raja 4, kalau Anda perhatikan dari ayat yang pertama, Elisa menjawab katanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kalau Anda baca Amplified Bible, terjemahnya berkata begini, Elisha said to her, Elisa berkata kepadanya, what shall I do for you? Apa yang bisa aku kerjakan bagimu? Lalu kemudian dia bertanya, ini perhatikan, tell me, what have you of sale value in the house? Apa yang kamu punya yang punya nilai jual di rumah? Ini orang mulai mendeskripsikan sebetulnya, kamu mau dibantu, oke. Elisa berkata, aku perlu buat apa untukmu? Sebelum dia jawab, dia katakan, sekarang aku mau tanya dulu. Apa yang punya nilai jual yang di rumahmu itu ada? Saudara, bisakah Anda mendeskripsikan sekarang keadaanmu seperti apa? Jangan panik dulu. Mulai ditulis, ambil kertas, ambil ballpoint, tulis satu-satu. Keadaanmu seperti apa? Misalnya Anda berkata, utang saya sekian Pak, tulis utang. Atau Anda berkata gini, Pak, saya bermimpi, saya diberi penglihatan, saya ingin punya ini. Saya ingin income saya triple. Bisa nggak? Siapa yang mau? Jangan mau, 10 aja. Jangan 3. Terlalu sedikit. Lalu saudara, Anda mesti ngerti, aku mau sekian ini. Nah, sekarang aku punya apa? Anda tulis. Sambil Anda bercermin. Anda itu seberapa sombong atau seberapa rendah hati. Nanti mempengaruhi akan kerjaanmu yang bagaimana. Ngerti saudara? Hidup itu harus dipilah-pilah, dipilih-pilih, dan disiasati. Itu bagian dari pemetaan, survey and mapping. Dia ngerti. Dan dia berkata gini, aku harus hidup, nggak mau jadi gelandangan, aku harus hidup. Harus bagaimana? Dia cari solusi. Lalu dia melihat dirinya. Ini kerja keras gak kuat nih. Ada beberapa orang berkata kepada saya, Pak, saya mau pindah ke Amerika, umur kira-kira 50-an. Mau apa? Saya kerja Pak di sana. Saya bilang, please Pak, Bapak nggak akan kuat. Anda mesti ngukur itu. Kadang-kadang kita hanya terbawa oleh karena hawa nafsu ya, pengen duitnya. Dan kita hanya melihat dari permukaannya, tidak lihat kedalamannya. So ini yang terjadi. Bendahara ini berkata, aku nyangkol nggak kuat, sadar, ngemis aku malu. Minimal dia sudah tahu, aku nggak mungkin ini. Nggak bisa ini aku. Kadang-kadang Tuhan paksa Anda. Tapi dalam cerita ini, dia bilang, aku harus cari jalan, aku punya rencana. Ini sama dengan ketika Elisa diminta tolong oleh janda Nabi, tolongi aku. Dia berkata, apa yang aku bisa buat bagimu? Sebelum dijawab, dia berkata, apa yang kau punya, yang punya nilai jual? Gitu. Tell me, what have you of sale value in the house? Apa yang kau punya yang punya nilai jual di rumahmu? Itu yang akan dilipat gandakan. Makanya saya bersyukur karena Elisa pertanyaannya sangat spesifik. Dia berkata, aku punya minyak dalam buli-buli kecil. Kalau nggak ditanya akan sale value, dia berkata, gua punya daster, punya handuk. Nggak ada sale value-nya. Nah, kalau Anda ingin hal yang besar berlaku, Anda coba
datang ke Tuhan itu sudah, ini loh Tuhan, ada self value-nya ini. Pak, bukan itu ngatur Tuhan. Enggak, sikap hati aja itu. Kalau engkau berkata seperti Yosua, ini loh, petanya seperti ini, dia hadapkan ke Tuhan. Kan enggak ada ayatnya, maka marahlah Tuhan karena berkata Yosua kamu ngatur gua ya. Kenapa dibagi cuma 7, aku mau bagi 70. Enggak ada tuh. Saudara harus bisa membedakan dan mengcombine dengan baik dua-duanya. Nih ya, saya beritahu saudara. Anda baca di Kisah Rasul. Satu hari Rasul Paulus pergi ke sebuah kota di Eropa. Dan Alkitab berkata, dia ingin datang ke rumah ibadah orang Yahudi. Maka Alkitab berkata, Paulus pergi ke sungai. Dan di sana dia ketemu dengan rumah ibadah orang Yahudi. Alkitab mengatakan, Paulus berkata, sudah aku duga ada di sana. Mengapa Paulus menduga kalau rumah ibadah Yahudi itu dekat sungai? Saudara, dari zaman dulu, yang namanya pemukiman, pusat keramaian, perdagangan, itu dekat dengan yang namanya pantai dan sungai. Karena itu jalur transportasi. Orang Yahudi itu pedagang. Nah, dia akan nongkrongnya di daerah-daerah di mana itu jalur transportasi untuk perdagangan. Dan di Eropa itu jelas sungai. Tapi orang Yahudi juga tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Makanya mereka selalu membangun rumah ibadahnya berdekatan dengan tempat dagang mereka. Dengan kata lain mereka mengkombinasi dua-duanya antara kemampuan dagang mereka dengan iman mereka ke Tuhan, dengan penyembahan ke Tuhan. Nah, orang Kristen kadang-kadang konyol. Tuhan hanya seminggu sekali. Tapi kebanyakan seminggu sekali, Senin sampai berikutnya tanpa Tuhan, kerja di luar. Habislah. Setiap hari itu harus merupakan bagian dari kehidupan yang tidak boleh hilang. Antara saudara menjarah di dunia dengan berkat Tuhan, dan antara penyembahanmu dengan Tuhan setiap hari harus berdampingan bersama-sama. Elisa bertanya, apa yang bisa aku bantu? Tapi sebelum itu aku mau tanya, apa yang punya nilai jual yang ada di rumahmu? Saudara, Anda harus bisa mendeskripsikan sebetulnya segala yang Anda punya di rumah hari ini yang punya nilai jual. Mungkin itu merupakan skill saudara, pengetahuan tertentu, kemampuan Anda untuk merajut sesuatu atau membuat sesuatu, whatever. Anda tulis, Tuhan, ini punya sale value Tuhan. Ini punya nilai jual Tuhan. Ini bisa dilipat gandakan. Dan keadaanku seperti ini. Hadapkan ke Tuhan dengan cara begitu. Nanti Tuhan akan terangi hati dan pikiran Anda. Engkau akan tahu apa yang harus dibuat. Teruskan. Nah, setelah itu dari pemetaan itu dia bisa bersorak. Dia mengatakan, I've got a plan. Aku punya rencana. Jadi petakan dulu semuanya, maka Anda akan punya rencana yang ajaib. Nah, sekarang saya mau cerita pengalaman saya. Saya pernah cerita sekian tahun lalu. Suatu hari saya diundang oleh hamba Tuhan namanya Bob Weiner untuk datang ke kota Hyderabad. Tadinya sebetulnya itu kita baru mulai gereja di Permata. Tendanya zaman dulu itu masih ada dan jemaat sedikit sekali. Tapi ketika dia khotbah tentang misi di India, dia berkata, aku mau kumpulkan 10.000 mahasiswa di India dan aku mau bina mereka selama 1 minggu ngomongin firman. Karena mereka miskin, dia berkata, aku akan bantu makanannya. Ketika saya dengar begitu, kami tergerak hatinya. Lalu dengan apa yang ada, kita bantu dia walaupun sangat sedikit, tidak banyak. Dan dia berkata gini, Pastor, kenapa enggak kamu ikut ke India? Dan pada waktu itu Tuhan juga ngomong sama saya, kamu pergi ke India, kamu lihatlah apa yang terjadi. Dia ngomong begitu, kenapa kamu enggak ke India? Oke, saya pergi. Nah, saya pergi bertiga, saya, istri saya, sama almarhumah Ibu Linda Bernard sebetulnya. Saudara, saya mau cerita, begitu saya sampai di India, di kota Hyderabad, kami nginep di hotel, dan kemudian paginya, Bob Weiner telepon saya berkata, Pastor, aku mau kamu ikut meeting pagi ini,
dengan semua hamba-hamba Tuhan, kita akan bicara tentang bagaimana besok kita akan memulai KKR dan seminar, dan semua pendeta yang bicara harus datang. Nah, sebelumnya, saudara, pada waktu berangkat kan stopover di Singapura. Ini ibu-ibu ini mau shopping, saya mau temani, Tuhan ngomong gini, kamu di hotel nak, aku mau ngomong sesuatu. Jadi saya di hotel dan Tuhan ngomong, saya bilang gini, kok aku seperti diajari untuk khotbah ya? Oh mungkin aku harus bicara nanti di India. Saya belum pernah terlalu banyak khotbah di luar negeri sebelumnya. Itu termasuk salah satu pengalaman pertama saya khotbah di negara lain. Jadi akhirnya saya singkat cerita saya bergabung dengan para hamba Tuhan lain yang diundang oleh Bob Weiner. Ternyata dia ngundang banyak hamba Tuhan, saudara. Dan saya paling muda, gereja kecil dari Indonesia. Yang lain ada dokter ahli jantung, ada hamba-hamba Tuhan gede, segala macam tuh. Akhirnya gabung juga penginjil-penginjil besar Amerika. Saya duduk di situ tuh, minder saya kambuh, saudara. Anda tahu kalau orang minder itu ya, waduh sudah muka nggak jelas mau ditaruh di mana. Itu nggak ada orang mengolok-olok, tidak ada orang mempermalukan. Saya bilang, Tuhan kalau boleh raibkan aku pulang ke Semarang sekarang. Tapi nggak bisa. Dan saya ketemu dengan banyak orang mencoba se-nice mungkin, tapi trouble saya itu di sini. Dan saya ngomong, Tuhan, aku ini minder kok nggak sembuh-sembuh ini bagaimana. Lalu Bob Weiner berkata begini, kalian ya hamba-hamba Tuhan semua, malam ini aku akan mulai KKR, lalu kemudian besok pagi adalah jatah kalian untuk ngajar di Lokakarya Workshop. Dihitung ada kira-kira 10 atau 11 pendeta, saudara. Beberapa dari India, beberapa banyak dari luar negeri, dari Amerika. Dia ngomong begini, saya tidak punya waktu untuk nanyain kalian mau ngajar apa. Jadi besok caranya begini saja. Kalian berjajar 10-11 orang ini, masing-masing promosi dirimu sendiri-sendiri. Kalau kamu promosinya bagus, ya banyak orang ikut kelasmu. Kalau promosimu jelek, tidak ada orang ikut kelasmu. Salahmu sendiri. Wah, yang orang Amerika kan mantap. Oke, no problem, karena mereka biasa begitu. Yang saya lihat paling diam 2, orang India dan saya. Saya bilang begini, Tuhan, kalau aku mempromosikan diri kan sombong atau enggak ya? Saya bergulat dengan value begitu di dalam saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu selesai semua, saya dibisikin Bob Weiner. Yang lain diberi waktu untuk 1 menit bicara, tidak boleh lebih. Dan dia ngomong sama saya, kamu boleh 5 menit. Saya bilang, semenit aja gua nggak tahu mau ngomong apa, apalagi 5 menit. Ini yang terjadi. Besoknya malam KKR penuh di Hyderabad, di compound, lapangannya gede sekali. Dan mereka kan kelas-kelasnya banyak, karena itu sekolah besar. Akhirnya pagi itu, kami semua duduk di panggung, seperti kontes Miss World, saudara. Saya duduk paling belakang. Sepanjang malam susah tidur, saya bilang. Aku mau ngomong apa? Saudara, semua itu harus dipetakan. Sebanyak-banyaknya cari waktu untuk Anda bisa memetakan. Kalau tidak, hidupmu akan konyol. Saya duduk, saya ngomong begini, Tuhan, gua datang jauh-jauh, aku ini mau lihat. Sekarang engkau suruh aku khotbah. Ini ketemu orang-orang Amerika begini, ngomongnya berani sekali. Dan aku tidak tahu mereka mau ngomong apa. Aku tidak pernah mempromosikan diriku sendiri. Ini semua kelihatannya nama-nama besar. Ini nggak ada nama apa-apa. Tapi aku nggak mau konyol. Aku mau memuliakan namamu. Aku juga nggak mau dong pulang dengan wajah tertunduk. Kalau mau, raibkan sekarang aku pulang. Makan soto pagi ini. Tapi engkau nggak ngeraipin aku dari kemarin. Dan itu pergumulan, itu pertanyaan saya. Itu mapping saya. Dan saya mau cerita ke saudara, kenyataannya lebih parah dari yang saya duga. Ini berjajar kan saudara?
Saya cari gini. Saya nggak bergerak. Mic-nya kemana dulu? Sana atau sana? Ternyata mic diberikan ke yang paling ujung sebelah kiri. Saya gerak ke ujung paling sebelah kanan, saudara. Kenapa? Saya harus mikir. Ini mereka ngomong apa, saya nanti ngomong apa, saya mesti mikir. Dan tidak lucu kalau begitu mau khotbah shalom, nggak ada orang. Karena konyol. Lo kalau nggak mau khotbah, ngomong nggak mau khotbah, saya bilang oke. Saya bilang Tuhan harusnya oke dong. Mapping, survey and mapping. Kenapa Bapak ke ujung sana? Saya perlu waktu untuk survei ini orang-orang ngomong apa. Sambil saya mapping. Ini pemetaannya bagaimana? Ini seperti orang marketing kan saudara. Ngerti nggak? Produknya banyak. Seperti orang marketing. Dan saya cerita ke saudara. Yang pertama ngomong begini, saudara, siapa yang ingin melihat dan mengalami kalau Anda tumpangi tangan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, kanker lenyap. Tuhan pakai saya dengan karunia kesembuhan ilahi yang dahsyat. Saya menggenapi perkataan Yesus. Barang siapa percaya akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang aku lakukan. Saya menggenapi omongan Tuhan Yesus. Saya melakukan hal-hal yang lebih besar. Siapa yang ingin diurapi seperti Tuhan mengurapi saya, Anda jalan saja, bayang-bayang menyembuhkan orang. Ribuan orang sakit ditaruh, Anda tinggal jalan begini, dan tiba-tiba tung, pung, 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 semua bangkit dan bersorak-sorai. Wah, semua angkat tangan. Lah saya kan di sini saudara. Pengalaman selama ini doain orang mati terus. Jadi saya berkata dalam hati, Tuhan, aku mau kelas ini, aku mau kelas ini. Tapi gak bisa. Wah, saya bilang, ini ngomongnya aja begitu, semua sorak-sorai ikut dia. Nah ini kelas estetik. Gimana? Orang kedua, orang Amerika juga. Aku senang sekali sama orang Amerika tuh. Cool. Saudara, saya diberi karunia membangkitkan orang mati. Ini kesembuhan ilahi, ini membangkitkan orang mati. Saya lihat di India banyak orang mati di jalan-jalan. Siapa yang ingin menggoncang India dengan kuasa Tuhan, semua angkat tangan. Ikut kelas saya. Anda akan membangkitkan orang mati. Lah saya di sini saudara. Pernah terjadi teman kita mati dibangkitkan, orak bangkit saudara. Bener loh, ditarik-tarik tali vakum segala macam. Lazarus bangkitlah, orang namanya bukan Lazarus, nggak bangkit. Dia nawari, siapa yang mau dipakai untuk membangkitkan orang mati? Saya bilang, saya juga mau. Tapi saya bilang lah, yang satu kesembuhan, ini kebangkitan. Terbelah dua lah kelasnya. Padahal masih banyak loh. Dan saya orang terakhir. Yang nomor 3. Dengan tenang dia ambil mic. Dia berkata begini, saya melihat ada banyak orang miskin. God wants you to be rich. Wah, lemes saya. 3 ini sudah dunia akhirat toh saudara ya toh. Sakit sembuh, mati bangkit, miskin jadi kaya. Alkitab berkata, yang miskin jadi kaya. Tuhan pakai saya mengurapi banyak orang jadi milioner di dunia. Siapa butuh uang? Wah, 2 tangannya, iya, semua di sini. Lah, bayangin saya ini punya gereja kecil, masih utang, ya toh? Kalau udan bocor, butuh uang banyak. Dan saya lihat histeria, saudara. Semua sampai lompat-lompat begini. Saya bilang, aku juga kepingin Tuhan.
3 itu sudah mantap lah. Yang keempat, saya pikir yang keempat mau ngomong apa, habis lu. Tahu gak ngomongnya gini? Siapa yang tahu bahwa hidup di dunia itu hanya sementara? Gitu, Pak. Ini orang-orang dengan kemampuan marketing hebat loh. Saya bilang habislah jatah saya. Dia berkata, Anda mau kaya seperti apa, umur 100 yo mate. Anda mau sembuh, mosok tidak sakit lagi, tetap juga mati. Anda mau bangkit, mosok bangkit terus sampai ribuan tahun. Yang penting itu jiwa-jiwa diselamatkan. Jangan dukakan hati Tuhan. Wah, anak sudah hati Tuhan ngeres ambiar semua yang duniawi. Iya toh? Dan dia berkata, saya seorang rasul untuk jiwa-jiwa. Anda akan dipakai Tuhan memenangkan India. Kita datang kemari untuk satu tujuan, India bagi Yesus. Yes. Lah saya itu jemaat baru 200 luwih sithik loh. Saya bilang gini, yes betul. Lama-lama bingung saya, lah aku milih yang mana ini? Saya lupa yang lain, yang persis sebelah saya. Seorang hamba Tuhan dari India. Ngomongnya gini, Anda tahu jago marketing semua tuh. Dilawan dengan begini. Jesus loves everybody. You can win people through sport. If you look like badminton or football, you can come join with me. You can win people with sport. Sudah, itu toh. Saya di sini, Mas. Ngene rak menang kipi. Sport. I don't know what are you talking about. Bayangin. Saya bilang, Tuhan, aku suruh bagaimana? Ini pertempuran. Ini pertempuran. Saya berkata, habis dong Tuhan, ini sport satu ini piye ini ya bilang. Sport apa hebatnya dengan kesembuhan ilahi toh? Nggak ada sensasinya sama sekali toh? Anda nendang bola, ini mata buta melihat toh? Anda mau hebat catur ini mati bangkit. Apalagi yang ketiga. Apa hebatnya sport dengan duit banyak? Saya bilang habislah. Dan sekarang giliran saya. Giliran yang tidak pernah saya harap-harapkan. Toh mikrofonnya diberikan ke saya. Saudara, ada antara kepanikan dan sebagainya nyampur jadi satu. Tapi belajarlah untuk jadi orang yang bisa punya penguasaan diri. Apa yang saya buat? Ini adalah survey and mapping. Saya buat mapping. Ini masihkah ada peluang tidak? Dan Anda harus bergantung kepada roh Tuhan pasti. Saya bilang, Tuhan, enggak tolongnya aku bubar. Enggak bisa begini-begini juga. Sebab yang India tanya, amin? Amin? Iya, beli mereka tuh kalau jawab, amin. Culture-nya hebat tuh, tapi mereka tuh hebat tuh, saudara. IT hebat tuh di India. Tapi ini yang saya mau cerita. Akhirnya giliran saya. Wah, tak berani-beranikan diri saya. Mungkin kalau sekarang sudah lebih jauh, lebih pede lah saya. Lebih nyantai. Saya ke depan saya bilang begini. I have message from God for you. If you want to hear it, come to my class tomorrow. I
have a message from God. And this message will change your life. I heard God said to me about you. If you want to hear me, come to my class tomorrow. Amin. Saya bersaksi kepada saudara, perubahan kelas saya terus tiap menit berubah. Bob Weiner berkata, Pastor, lu pakai lapangan aja, sudah nggak muat. Separuh lebih ikut kelas saya. Separuh lebih. Begitu saya sudah mulai mau siap menyampaikan firman, datanglah yang sport tadi. Saya sapa dengan baik, hey, my friend, how are you? Not good, not good. Why? Nobody come to me. Well, not come to me, come to you, come to me, come to you, come, you can come. Yeah, I want to hear the message of God. Good. Sit down. Kasihan gak ada yang datang. Dan itu pengalaman tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Anda berhadapan dengan begitu banyak hal. Kalau dalammu sudah hancur, hancur. Tapi kalau Anda buat mapping yang jelas, ngerti ini loh masalahnya Tuhan, Anda mesti bergantung kepada wisdom Roh Kudus, pasti itu. Tapi apapun yang engkau hadapi, di mapping dulu. Oh, ini ceritanya. Gimana Tuhan? Tuhan ingetin, karena di Singapura aku ngomong sama kamu. Ngomong tidak ada satupun dari mereka yang berani berkata bawa pesan. Kamu bawa pesanku nak. Siap, saya bilang. Ngomong, separuh lebih ikut saya. Terus kemudian Anda tahu, begitu acara selesai, dipilih kira-kira 1.000. Dari 10.000 dipilih 1.000 para pemimpin. Dan kemudian itu akan ditraining selama 1 bulan di kota Bangalore. Begitu saya sampai Indonesia, Bob Weiner fax saya. Dia bilang, Pastor, aku sudah berdoa, aku sudah dengerin semua khotbah. Aku butuh 4 pembicara saja. Seminggu. Dan kamu aku minta 1 di antaranya, tolong ngajar seminggu di Bangalore. Diambil 4, belasan diambil 4, termasuk dia. Kenapa saudara? Yang memang menang, orang diberkati, sampaikan pesan Tuhan. Saudara tidak boleh, Anda tidak boleh menyerah dan hancur dulu. Sebab Anda dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Jangan panik dulu. Sekalipun panik, jangan dimunculkan di permukaan. Amen. Buat mapping dulu. Harus bagaimana? Saya punya pengalaman karena saya hamba Tuhan, tentu pengalaman di pelayanan. Tapi kalau Anda nangkep ini, kalau Anda di marketing kan sama. Produk begitu banyak. Mapping dulu. Jangan panik. Jangan panik. Ada Tuhan yang adalah jalan. Jadi ada jalan buat kita. Amen. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya. Sebetulnya apa elemen-elemen penting yang harus ada? Saya mau sebutkan 4 dan kita akan selesai. Yang pertama, yang tadi dikatakan oleh tuannya, mereka atau orang-orang yang streetwise people ini, orang-orang yang punya pengalaman di jalan itu dikatakan dia punya namanya constant alert, kewaspadaan yang terus-menerus. Saudara, kalau orang itu ya terlena dan tidak waspada, dia masalah. Ada satu perusahaan, saya nggak mau sebut nama, dia perusahaan sepeda motor, selama bertahun-tahun dia selalu di atas.
Dan akibatnya dia nggak waspada. Kompetitornya terus berinovasi, membuat penelitian, dan tiba-tiba keluar satu produk dan dijungkirkan keadaannya. Mereka mengatakan kelemahan mereka tidak alert, tidak waspada. Ini seperti cerita tentang bagaimana seekor kelinci adu lari dengan kura-kura. Si kelinci begitu yakin diri bahwa dia akan menang. Jadi tiap kali beberapa langkah dia istirahat. Beberapa langkah lagi lari, dia tiduran dulu. Si kura-kura ini tekun. Sampai suatu saat menjelang finish line, kelincinya kaget. Karena kura-kura hanya tinggal beberapa langkah dari garis finish, dan dia masih cukup jauh tertinggal. Gara-gara tertidur, dia lari dengan cepat. Dan saking cepatnya memang dia hampir berhasil jadi juara. Menjelang saat finish line, dia kesandung kura-kura. Dan kura-kura terbang melayang dan masuk garis finish line pertama. Apa itu sebabnya? Itu orang nggak alert. Kita terlalu mengentengkan keadaan. Beberapa dari Anda berkata, Pak, drop Pak penjualan saya, toko saya dan sebagainya. Karena Anda nggak alert. Orang lain di sekitarmu sedang berjuang untuk mengambil akan jatah penjualanmu. Dan Anda berkata, oh biasa ini aku pasti bisa kok. Bahaya loh. Bendahara yang tidak jujur ini tidak ada waktu buat dia untuk melo, nangis, buat puisi, kenapa gua dikeluarin, sakit hati, konseling, nggak ada waktu konseling. Constant alert. Lihat sekitarmu, semua kompetitor, semua di sekitar Anda. Tidak ada pilihan. Saya bilang kalau kita ingin berkembang maju dengan luar biasa, harus kita punya yang namanya constant alert. Yang kedua, dikatakan bahwa looking for angles. Ini soal sudut pandang. Kalau Anda masih ingat waktu Bahtera, saya buat gambar toh, wajah sedih dan wajah tertawa. Saya nggak ngerubah apapun kok. Tinggal saya balik. Saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saudara, ini penting dalam kehidupan kita, melihat semua dari sudut pandangnya. Anda bisa melihat kehancuran atau Anda melihat sebuah keindahan. Anda melihat sebuah kematian atau Anda lihat sebuah opportunity, kesempatan. Sudut pandangnya yang penting. Coba saya beri contoh. Mari kita lihat firman Tuhan. Lukas 10, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, saudara sekalian, kalau Anda membaca cerita ini, sebetulnya di mana engkau menempatkan dirimu?
Seminar hamba-hamba Tuhan, saya tanya, siapa yang merasa jadi imam dan orang Lewi? Para pendetanya angkat tangan. Wah, saya bilang, Pak, Anda nggak masuk surga loh. Loh kenapa Pak? Itu kan tidak nolong orang. Oh ya, bukan saya. Siapa? Orang Samaria itu. Mereka angkat tangan. Saya bilang, masa sih Bapak orang Samaria, wong tiap hari lihat orang susah, Bapak nggak nolong. Coba Anda tempatkan dirimu dalam cerita ini, kita ini siapa? Saya beritahu siapa? Pemilik rumah penginapan. Oke? Pemilik rumah penginapan saya mau tanya. Dalam hal ini, ketika orang Samaria membawa orang yang sudah setengah mati itu, nginep di tempatnya dia, saya mau tanya, itu beban atau rezeki? Hah? Beban atau rezeki? Rezeki kan? Kalau ada rumah sakit, misalnya ada orang sakit dirawat di sana, itu buat rumah sakit beban atau rezeki? Rezeki kan? Nah kita ini sebetulnya jangan terlalu GR lah. Orang Samaria yang baik hati itu Tuhan Yesus. Kita adalah pemilik rumah penginapan. Tuhan memberikan pertolongan pertama, orang diselamatkan, dititipin ke kita. Nah buat kita, semua orang yang menderita, yang susah, yang miskin, ini rezeki atau beban? Ayo. Ini kan sudut pandang melihatnya itu mengubah semuanya. Ketika Tuhan berkata kepada saya, nak, jam kau orang miskin, berkati kota, buat ini, buat itu untuk orang miskin. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, jadi beban buat kita. Salah. Itu rezeki. Sebab pemilik penginapan itu dibayar oleh orang Samaria. Yang kita tolong gak bisa bayar kita. Tapi Tuhanku akan bayar kita. Dia akan memberkati kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amen. Itu cara melihatnya. Saya kan pernah cerita dengan saudara. Saya diundang di satu kota, baru-baru ini. Dan ujungnya memang mereka tanya, ngundang Bapak itu tarifnya berapa? Saya sampai kesel. Kenapa kok mikirnya begitu ya? Mereka punya pengalaman dengan orang lain. Well, anyway, akhirnya kami pergi. Seluruh biaya kita tutup, kita selesaikan. Anda tanya, lalu Bapak pulang? Ya saya pulang bawa kebahagiaan hati lah. Karena hidup saya bukan dari khotbah, dari gereja ke gereja, dari kota ke kota kok. Saya hidup dari berkat Tuhan. Saya mau saksikan ke saudara, ini true story. Saya nggak sebut nama. Ada seorang anak Tuhan, sekian tahun lalu beli tanah. Lalu kemudian tanah itu growing, berkembang, dia mau jual. Ketika dia mau jual, kurang lebih ceritanya begini, ini saya bisa keliru detailnya, tapi kurang lebih seperti ini. Ketika dia mau jual, deal harga itu sekitar naik 2 kali lipat. Lalu istrinya ngomong gini sama suaminya, Pak, aku kok merasa hasil penjualan ini kita nggak memberi 10%. Kita mesti beri 20%. Suaminya bilang, wah kamu apa nggak doa dulu, nanti kamu emosi. Nggak, Pak, benar. Terus masih belum sepakat, laku saudara. Pembelinya mau ngambil utang di bank. Akhirnya nyampe lah ke situ. Dari bank lihat berkata, loh ini sawah. Dan daerah ini nggak bisa dibangun apa-apa loh. Nggak mungkin kami ngutangi Anda, wong ini sawah. Batal, nggak jadi. Istrinya ngomong, Pak, belum setuju sih, 20% Tuhan bilang. Dia bilang, ya oke lah, nanti kita lihatlah gitu. Tapi ini jujur nih keluarga ini. Nggak lama kemudian, ada pembeli lain. Harga naik lagi. Akhirnya deal. Begitu deal, suaminya ngomong gini, kamu doa lagi lah, jangan emosi, 20% itu banyak loh. Kita kan dimintanya 10% per puluhan, masa 20%. Ya tapi ini aku dengar Tuhan ngomong. 20% Pak, nanti salurkan lewat Pak Petrus. Enggak lah, jangan emosi lah, jangan emosi. Hari yang ditentukan, ke notaris mau bayar, enggak datang orangnya.
Gak datang. Istrinya ngomong, itu loh Pak, sudah aku omongin 20%, gagal 2 kali loh. Akhirnya nyerah, ya sudahlah, 20% lah. Nelpon orangnya, maaf Pak, saya ada masalah sedikit, tapi sudah beres, besok saya lunasi. Bayar saudara. Datang ke saya berkata, Pak ini pertobatan saya dan ketaatan saya 20%. Saya nggak usah minta hamba Tuhan dari kota di pulau itu nabung 2 tahun hanya untuk undang saya khotbah tempat mereka. Dengan berkat Tuhan, saya ke sana, saya layani, kita memberkati. Hidup saya, Tuhan yang berkati. Sudut pandangnya itu. Kita nolong orang miskin. Kita dulu cuma segini gereja itu. Kita berkati kota, berkati segala macam. Siapa yang bilang kita tambah melarat? Semua orang di kampung-kampung, di desa-desa, di mana-mana yang kita berkati hari ini tidak bisa balas kebaikan kita. Sebab mereka seperti orang yang baru dirampok. Tapi ada the good Samaritan, namanya Yesus Kristus, yang bawa mereka kepada kita. Cara melihat itu membuat saya berkata, Tuhan, Engkau yang akan bayar. Dan Tuhan berkata, kalau kurang gua tambahi. Dan Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Bisa nggak Anda lihat? Segala sesuatu itu, cara pandangmu harus berubah. Pak ini buntu, siapa bilang? Dibaliklah. Lihat, mungkin begini, mungkin harus begini, mungkin harus begini. Angle-nya dilihat. Pasti ada jalannya, karena apa? Yesus berkata, akulah jalan. Nggak mungkin jalan buntu, nggak ada. Dia nggak pernah berkata, akulah jalan buntu, nggak ada. I'm the way. Selalu ada jalan. Mesti lihat dong. Saya kalau ke Jakarta, teman-teman punya sopir hebat. Di peta nggak ada, mereka tahu jalannya. Mereka berkata, Jakarta ini nggak ada yang buntu Pak. Jalan tikus nggak ada, liang semut juga bisa katanya. Anda harus lihat angle-nya. Yang ketiga, using every adversity to stimulate you to creative survival. Segala hambatan itu dipakai sebagai pemicu untuk Anda bisa dengan kreatif dan Anda survive. Saudara, saya beri Anda contoh. Di tangan saya, ini tisu untuk wajah atau tisu untuk toilet? Hah? Ini tisu wajah atau toilet? Saudara mau tahu, ini terhormat mana ini dengan tisu toilet? Wajah dong, iya toh? Saya beritahu ya. Saudara, bagaimana orang menemukan tisu wajah ini? Ini ada satu pabrik, pesen mesin baru. Mesin itu nyetelnya keliru. Sehingga ketebalan ini berkurang banyak. Bukannya kemudian keluar yang tebal untuk tisu toilet itu, malah tipis begini. Ini penemuan tak disengaja. Karena salah nyetel. Lahir lebih terhormat, lebih mahal. Ya kan? Ada yang kemudian ada parfumnya, ada yang wangi, bungkusnya macam-macam. Awalnya ini diciptakan sebetulnya salah nyetel mesin. Kalau engkau berkata, Pak ada yang salah dengan hidupku, coba tunggu sebentar. Siapa tahu setelan mesinmu itu melahirkan yang lebih mulia. Amen. Semua hambatan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang akan menghancurkanmu. Belum tentu. Ini bendahara yang tidak jujur ini kelak akan diterima oleh banyak orang dan nganggur mungkin di pensiun. Tapi dimulai dengan sebuah masalah. So jangan menyerah ya. Yang terakhir. Di ayat itu Tuhan mengatakan concentrate your potential on the bare essential. Konsentrasikan potensi kita kepada hal-hal yang penting. Saudara, ada banyak hal yang sebetulnya tak berguna. Nggak penting. Itu kalau Anda urusi, paling-paling hal-hal yang sensasional. Dan kita ini hidup dengan sensasi-sensasi.
Masih percaya begitu. Coba saudara, ini yang sebetulnya membuat kita memboroskan waktu kita dengan cara yang menurut saya haleluya, haleluya. So please, hal-hal yang tidak penting berhentikan. Beritakan Injil, bukan permusuhan dan perpecahan. Amen saudara. So saya berdoa, kita belajar mapping. Saya tahu ini sesuatu yang masih sangat basic, tapi saya berdoa Anda nangkap sesuatu. Jangan gampang menyerah, jangan gampang panik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan di depan Tuhan sama-sama. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima puja tertinggi, yes Lord. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, Kau layak Tuhan bukan Yesus, Raja di atas segala raja. Biar berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Semua dimeteraikan Roh Kudus akan menghidupkan, mengaktifkan semua yang kamu dengar, yang kita semua dengar, dan akan membuat kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Kau diberkati Tuhan dalam anugerahnya, Kau akan dilawat Tuhan lebih lagi. Terus ajari kami dan didik kami Tuhan. Jadi seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati berkata.